Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk memenuhi tugas teknik informasi dalam BK, dosen pengampu Ibu Sri Utami MPD Kons, kelas R5E, NPM saya 2018-015-00474. Nama saya Pungi Rizky Kinkite, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Motivasi yaitu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada juga motivasi dalam belajar, yaitu keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Ini menurut Sardiman tahun 1986-75. Selanjutnya ada fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Selanjutnya ada menentukan arah perbuatan. Dan yang terakhir ada menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi intrinsik, keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal pada individu, menurut Prayitno tahun 1989. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Ini menurut Sardiman tahun 1990. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada memberi angka, yang kedua memberi hadiah, yang ketiga hasrat untuk belajar, yang keempat mengetahui hasil, yang kelima memberikan pujian, yang keenam menumbuhkan minat belajar, dan yang terakhir ada suasana yang menyenangkan. Dan yang B ada kemandirian dalam belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri adalah berdiri sendiri. Jadi kemandirian belajar adalah belajar secara mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Siswa dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun bernegara, menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. Selanjutnya ada ciri-ciri kemandirian dalam belajar. Apa aja itu ciri-cirinya? Yang pertama ada kecenderungan untuk berpendapat, berperilaku, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya ada juga memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan tekun untuk mewujudkan harapan. Yang keempat, mampu untuk berpikir dan bertindak secara kreatif, penuh inisiatif, dan tidak sekadar meniru. Yang kelima, memiliki kecenderungan untuk mencapai kemajuan, yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang terakhir, mampu menemukan sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa mengharapkan bimbingan dan tanpa pengarahan orang lain. Di sini ada juga pengukuran kemandirian belajar. Pengukuran mengandung pengertian suatu keadaan di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikannya dirinya.
dan mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, memiliki kepercayaan sendiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Baik, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya pakai untuk materi motivasi belajar ini. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa, bertemu di lain hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.